Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dylan Rolfak Perputandarto dengan NIM G003045 dari kelompok A8. Di sini aku akan mengerjakan laporan anatomi. Nah, soal yang pertama ada jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang B, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, untuk dinding abdomen itu terbagi ada dua, ada anterior dan posterior. Nah, yang anterior itu terdiri dari 7. Yang pertama ada kulit, yang kedua fascia superficialis yang dibagi menjadi dua, ada fascia Kemper dan fascia Scarpa. Yang ketiga fascia profunda, yang keempat musculus et aponeurosis. Dan ada 5 muskulusnya. Itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis dan musculus rectus abdominis, dan yang terakhir musculus piramidales abdominis. Nah, yang kelima ada fascia transversalis, yang keenam ada fascia extraperitonealis, yang ketujuh ada peritoneum parietale. Nah, yang posterior itu ada yang pertama ada kulit, yang kedua ada fascia superficialis, yang ketiga ada musculus et aponeurosis. Nah, yang lapisan pertama itu ada dua, yang di musculus et aponeurosis itu ada dua lapisan. Nah, yang lapisan pertama itu terdiri ada musculus latimus dorsi. Yang lapisan kedua itu ada 4 musculus, yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus serrator posterior inferior, dan musculus longissimus dorsi. Nah, yang lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Dan yang ke lapisan keempat itu ada musculus quadrus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Yang kelima ada fascia extraperitonealis. Yang keenam ada peritoneum parietale. Nah, yang aku akan menjelaskan tentang fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini ada dua, ini dibaginya, yaitu ada fascia Kemper yang ada di panniculus adiposus, fascia Scarpa itu stratum membranosum. Nah, FYI aja, fascia Scarpa ini dapat menulas ke beberapa bagian, yaitu ada skrotum, perineum, dan paha. Nah, yang dibagi jadi di skrotum itu ada fascia dartos, yang di perineum itu ada fascia coles, yang di paha itu ada fascia latae. Nah, ini gambar-gambarnya. Dan ini ada yang di fascia profunda. Nah, pada fascia profunda ini hanya terdapat lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di sebelah dalam fascia Scarpa. Nah, lapisan-lapisan ini tidak tampak jelas kecuali musculus transversus abdominis. Nah, ini ada musculi et aponeurosis. Nah, ada dua, yaitu ada flat muscle sama vertical muscle. Nah, yang di flat muscle itu ada 3 musculus, yaitu musculus obliquus externus linguale, ada musculus obliquus internus, musculus transversus. Nah, yang di vertical muscle itu ada musculus rectus abdominis intersectiones tendinae, ada proxipodeus, ada umbilicus, dan antaranya ada musculus piramidales. Nah, di musculi et aponeurosis ini, yaitu gambar ini. Nah, ini yaitu ada vagina musculi recti, yaitu suatu lembaran yang membungkus vertical muscle dan terbentuk oleh aponeurosis dari 3 musculus horizontal yang isinya itu ada 4, yaitu musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, ada epigastrica superior et inferior, ujung terminal non intercostales V1, X1, dan nervus subcostalis. Nah, ini ada fascia transversalis. Nah, lapisan ini merupakan langsung dari fascia profunda yang memagari
kavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam kavitas pelvis dan paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Ini ada fascia extraperitonealis, yaitu fascia ini berisi jaringan lemak. Nah, fascia ini yaitu ke arah sisi anterior yang disebut periperitoneale. Nah, fascia ini juga ke arah posterior yang disebut retroperitoneale. Nah, terdapat di viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Nah, ini ada peritoneum parietale, yaitu yang periosteum itu ada dua, periosteum parietale dan periosteum viscerale. Nah, yang cavum peritonei itu ada tiga, yaitu ada cavum peritonei major, minor, dan foramen epicloica Winslowi. Nah, ini yaitu ada lanjut ke dinding abdomen posterior. Nah, itu tuh ada berapa? Ada 5. Yang pertama itu ada kulit, yang kedua ada fascia superficialis, yang ketiga ada musculus et aponeurosis. Nah, di musculus et aponeurosis ini ada 4 lapisan. Yang pertama ada musculus latimus dorsi, lapisan kedua itu ada 4, yaitu musculus obliquus externus abdominis, erector spinae, serratus posterior inferior, longimus dorsi. Nah, yang ketiga multifidus, ini muskulus semua ya, interspinalis, obliquus internus abdominis, quadratus lumborum, dan yang ada iliopsoas dan transversus abdominis. Nah, yang keempat itu ada fascia extraperitonealis dan yang terakhir ada peritoneum parietale. Nah, ini ada anatomi rectum proprium. Nah, rectum merupakan bagian dasar distal dari usus besar yang dibatasi oleh kolon sigmoid di bagian proksimal dan menyatu ke dalam saluran anus di bagian distal. Nah, anatomi rectum proprium ini yaitu panjang itu sekitar 15-20 cm dan berbentuk S, dan mulanya rectum ini mengikuti keseimbangan os sacrum flexura scalis lalu memutar ke belakang setinggi os cogis dan berjalan melalui dasar pelvis flexura perennialis. Akhirnya rectum menjadi canalis analis dan berakhir pada anus. Nah, seperti ke atas, rectum ini merupakan bagian yang sangat lebar, yaitu ampula recti, dan jika ampula terisi maka timbul perasaan ingin defekasi. Nah, ini rectum yang dari sinistra, dan ini rectum dari kanalis dari ventral. Lanjut ke anatomi kanalis analis. Oke. Dari anus tuh segmen yang terbagi dari anus tuh ada 3, yaitu zona columnaris, zona alba atau pecten analis, dan zona cutanea. Nah, anatomi kanalis analis ini terdiri dari struktur. Nah, strukturnya itu ada 3, yaitu kolumna analis yang merupakan 5-10 lipatan tunika mucosa longitudinal karena adanya anastomosis arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis. Nah, valva, dan yang kedua itu ada valva anales yang merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian kaudal. Nah, yang ketiga ada sinus rectalis yang merupakan cekungan di antara valvae anales. Nah, ini otot-otot pada kanalis analis yang ada 4, yaitu musculus sphincter ani internus, musculus coronal ani, musculus sphincter ani externus, dan musculus puboceanialis. Nah, yang sphincter ani internus itu merupakan komponen lapisan otot sirkulas yang itu berupa otot polos intervasi simpati involuntar. Kita lanjut ke pertanyaan 3A. 3A itu apa itu peritoneum? Nah, peritoneum sendiri yaitu merupakan selaput serosa yang melapisi dinding rongga perut dan terletak pada organ perut dan panggul. Di antaranya yaitu 2 lapisan, yaitu parietal dan visceral.
dan terdapat rongga peritoneum. Peritoneum adalah suatu lapisan tipis dan licin, dan fungsi peritoneum antara lain sebagai pelumas untuk menjaga gesekan antara viscera abdomen, menyimpan lemak, pertahanan terhadap infeksi, dan sebagai alat bergantung organ viscera, dan mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Nah, peritoneum dibedakan menjadi dua, peritoneum parietale dan viscerale. Nah, yang parietale yaitu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Nah, yang viscerale itu lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ yang disebut organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ yang disebut organ intraperitoneal. Nah, ini peritoneum viscerale dan parietale gambarnya. Nah, kedua lapisan ini, peritoneum ini atau membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritonei atau peritoneal cavity. Dalam keadaan normal, cavum ini berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan. Nah, serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti yang akibatnya adanya perputaran saat embrional pada saat dewasa. Cavum peritoneal tidak lagi merupakan suatu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai cavum peritonei major dan cavum peritonei minor. Nah, kedua cavum ini berhubungan melalui satu lubang yang disebut foramen umbilical Winslowi. Nah, ini di bagian anteriornya. Nah, ini 3B tentang intraperitoneum dan retriperineum. Nah, itu perlakuannya. Nah, nah, duplikator peritoneum. Nah, omentum ini terdiri dari dua lapisan peritoneum yang berjalan dari gaster dan bagian pertama duodenum menuju viscera lain. Ada dua jenis, yaitu omentum majus dan minus. Nah, yang majus yaitu adalah suatu lipatan peritoneum yang luas seperti apron melekat ke kurvatura gastrica ventriculi major dan bagian pertama duodenum. Nah, struktur ini juga menggantung ke inferior di atas kolon transversum dan galung-gelung. Berbalik ke posterior, omentum ini naik untuk berhubungan dengan dan melekat pada peritoneum pada permukaan superior kolon transversum dan lapisan anterior mesokolon transversum sebelum tiba pada dinding posterior abdomen. Nah, ini gambaran umum duplikator peritoneum. Ada mesenterium dan mesokolon sigmoideum. Nah, yang mesenterium adalah suatu lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk kipas yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Nah, perlekatan ini di sebelah superior adalah pertemuan duodenum junalis, tepat di sebelah kiri bagian atas lumbal communalis vertebralis. Nah, yang mesokolon sigmoideum itu suatu struktur lipatan peritoneum berbentuk huruf V terbalik yang melekat kolon di sigmoideum pada dinding abdomen. Nah, ini ada gambar dari omentum majus. Oke. Omentum minus, mesentri, ligamen, dan tutup pustakannya. Ini ada Greatek sac, Lasek sac, dan fragment Winslow. As above the parietal cavity is the space between the parietal and visceral. Parietal layers is divided into two spaces that communicate with each other. The greater sac and the lesser sac. The greater sac is the larger of the two spaces in extent from the diagram to the pelvic cavity. It is divided into two compartments by the transverse mesocolon. Nah,
ini daftar pustakanya. Thank you. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.